Puji nama Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dalam program SOS. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, di bulan Juni, di bulan pertengahan di tahun ini, dan hari terakhir di bulan ini. Berikan kepada kami pengertian, pewahyuan yang baru dalam pembelajaran hari ini. Kami mengevaluasi setengah tahun ini, Tuhan, walaupun ada beberapa hal yang kami rindukan belum tercapai, tapi kami tetap meneguhkan hati kami. Kami tetap percaya, kami pasti mencapai apa yang kami rencanakan. Karena rencana yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari bersama dengan Yesus. Yesus menyertai kita. Yesus bersama kita. Kemanapun kita melangkah, kita bersama dengan Yesus. Saudara percaya itu? Saya percaya akan itu. Oleh karena itu, waktu saya mengerti bahwa saya bersama dan saya disertai, dibarengin sama Yesus yang Tuhan kita, yang kita percayai, saya tidak akan takut. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan cemas. Saya tidak akan ragu. Saya tidak akan bimbang. Karena Yesus bersama dengan saya. Dan saya tahu dan saya mengalami sendiri bahwa Yesus Tuhan kita yang kita percayai, Dia sanggup mengajarin kita, menolong kita, memberikan pertolongan, memelihara, menjaga kita sampai pada kekekalan. Amin. Saya percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga percaya bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik kecil, muda, tua, baik secara jabatan, jabatannya CEO, director, manager, supervisor, atau dalam kekayaan harta, hartanya banyak, hartanya nggak banyak. Walaupun juga even dia adalah hamba Tuhan, pendeta, pemimpin sel, pemimpin RC, semuanya pasti mengalami yang namanya ketakutan. Pernah mengalami yang namanya ketakutan. Dan bukan berarti hari ini kita berani menghadapi ketakutan dan kita tidak takut hari ini, bukan berarti besok kita tidak takut. Setiap kita pasti punya rasa takut. Ya, tapi ada kabar gembira. Sebelum kabar gembira ini saya sampaikan, saya mau bercerita
saya mendapat satu cerita yang cukup menarik sekali. Ceritanya seperti ini. Singa adalah binatang yang kuat, yang gagah. Dan binatang yang satunya adalah tikus. Tikus kecil. Saudara bayangkan Mickey Mouse saja lah, biar lucu gitu ya. Jangan bayangkan dia tikus yang berkeliaran di tempat-tempat gang-gang di rumah. Ya, di Surabaya ini banyak tikus juga. Di rumah saya lihat di pekarangan depan tuh banyak tikus. Suatu hari, tikus menghadap kepada singa. Singa, berikan aku jaminan keselamatan. Kamu tidak akan membunuh aku, mencabik-cabik tubuhku kalau aku berkata-kata ngobrol dengan kamu. Berani nggak kamu, mau nggak kamu memberikan jaminan keselamatan buat aku si tikus? Aduh tikus, beres. Aku berjanji, tak jamin kamu tak apa-apakan. Silahkan kamu ngomong. Apa yang ada padamu, apa yang ingin kau sampaikan, ngomong, berbicara. Akhirnya tikus ngomong gini, maaf ya singa, saya ini punya keyakinan, saya bisa membunuh singa. Hah? Singanya tertawa, kamu mau membunuh saya? Nggak mungkin bisa. Begini singa, beri waktu saya 30 hari. Saya pasti bisa membunuh singa. Baik, saya kabulkan. 30 hari, kalau saya tidak mati, malah kamu yang mati. Waduh, singanya pede karena tikus kecil, tidak berarti. Singkat ceritanya, seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, singa ini mimpi, Bapak Ibu Saudara. Singa ini mimpi dia dibunuh oleh tikus. Pertama dia mengabaikan mimpi itu, tapi di minggu ketiga dia mulai gundah gulana. Dia berpikir, iya, tikus kok tidak datang ya, dan dia tidak mencabut omongannya. Waduh, tidak apa-apa. Tapi dia ingat akan mimpi itu. Dia merenungkan, dia mengingat kembali mimpi itu. Dia mati, dicabik-cabik justru oleh tikus, ditusuk-tusuk oleh tikus, dan dia mati. Singa mulai berpikir, menjelang minggu keempat atau ke-30 hari ke-30, singa ini mikir terus, gimana ya caranya tikus membunuh aku, singa yang perkasa ini? Gimana ya? Atau dia punya strategi, dia punya cara ya? Atau dia mau ngasih racun pada makananku? Atau, gimana ya? Besoknya, singa ini berpikir lagi. Bahaya nih tikus ini. Sampai hari ini dia tidak mencabut lagi perkataannya. Dia pasti bisa membunuh saya. Kok berani dia? Gimana caranya ya? Gimana caranya? Dan tikus pun juga memberitahukan kepada teman-temannya, kepada binatang-binatang yang lain. Aku ini mau bunuh singa ya. Aku pasti mau bunuh singa. Dia pasti mati oleh aku. Aku ini hebat. Binatang kecil, tapi aku ini punya cara untuk membunuh singa. Wah, berita itu sudah viral bahwa tikus bisa membunuh singa. Dan kedengaran oleh singa. Singa dengar berita itu. Waduh, tambah dia berpikir, gimana caranya? Gimana caranya? Dan sebelum tanggal yang ditentukan 30 hari, tanggal 28 seperti itu, singanya ini mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mati. Mati kenapa? Mati oleh
pikirannya sendiri dan kecemasan dan ketakutannya sendiri. Jadi dia mati. Tikus ini, saudara, ibaratnya itu adalah satu berita-berita yang kita dengar. Tontonan-tontonan yang kita lihat. Gosip-gosip, pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar. Dan itu semuanya yang berhubungan dengan hal-hal yang sia-sia, itu akan melemahkan kita sebagai manusia. Kita tahu kalau kemarin COVID itu bahaya. Seperti ini, memang bahaya. Bukan tidak bahaya, buktinya ada. Namun, karena kita ketakutan, kita melihat banyak orang meninggal. Mohon maaf, kejadiannya memang seperti itu. Banyak orang yang masuk rumah sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kita menjadi takut dan bahkan ada yang tidak sampai beribadah bersama onsite, malah masih senang online. Yang pasti onsite sama online itu beda, Bapak Ibu Saudara. Namun poinnya, ketakutan-ketakutan ini yang akan mematikan setiap orang yang mulai buka celah dan terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang semakin mendalam. Mereka akhirnya lupa bahwa punya Tuhan Yesus. Saya tadi bernyanyi, hari-hariku lalui bersama Yesus. Sungguh saya aman, saya tidak akan takut, Bapak-Ibu Saudara. Walaupun misalnya saya takut, saya bilang seperti itu. Kadang manusia takut, tapi setelah saya ngerti gitu, oh Tuhan bersama dengan aku tidak akan takut lagi. Kita baca firman Tuhannya dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, waktu itu terjadi peperangan antara orang Israel. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini, hari ini kita baca dengan suara yang kedengaran oleh telinga kita. Kita baca sungguh-sungguh. Kita tahu zaman sekarang kita mendengar, kita melihat berita-berita yang menyedihkan, yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Namun waktu kita baca firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka itu masalah-masalah kita, tontonan-tontonan yang kita baca, yang kita dengar baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak usah gentar, karena Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pegang firman Tuhan ini, percayai, amini. Aku bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, ketakutan, kekhawatiran boleh ada, namun aku percaya Tuhan bersama dengan aku. Amin. Tuhan bersama dengan aku. Berikutnya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, katakan namamu. Temi, katakan nama saudara masing-masing. Tuhan menyertai aku. Jangan bimbang, sebab Temi milik Allah. Temi dilindungi oleh Allah. Temi disertai oleh Allah. Oh, keren banget Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan juga berkata, akan meneguhkan, bahkan akan menolong Temi. Tuhan akan memegang Temi dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Waktu kita baca ini Bapak Ibu Saudara,
kita tidak takut lagi. Satu lagi ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul. Paulus yang begitu pintar, begitu hebat, penuh dengan kuasa Tuhan. Sebelumnya dia terkenal sebagai yang menganiaya orang-orang yang mengikuti Kristus. Suatu hari dia mengalami yang namanya ketakutan. Namun Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut ini sering kali kita dengar. Oleh karena itu hari ini waktu engkau mendengarkan program SOS, katakan, hari ini aku tidak takut karena Tuhan Yesus besertaku. Amin. Sekali lagi, hari ini aku tidak takut karena Tuhan Yesus beserta dengan aku. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa buat kota kita tercinta dan gereja kita. Terima kasih buat kota Surabaya di mana kami tinggal. Kesejahteraannya, keamanan lingkungan semuanya Tuhan, lewat pemerintahan Bapak Eri beserta wakilnya dan jajarannya. Berkati beliau-beliau ini Bapak. TNI Polri yang mengamankan kedokteran, rumah sakit bekerja menangani setiap pasien dengan baik untuk kesehatan warga Surabaya. Pola hidup warga Surabaya, pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih berkati pemerintahan kota Surabaya ini, di mana kami tinggal. Pintu utara, timur, selatan, dan barat, malaikat Tuhan berjaga-jaga, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Bapak James, Bapak Gembala. Kami bersyukur, kami ikut bahagia. Beliau barusan juga mendapat cucunya yang kedua bersama Ibu Gembala. Mereka berbahagia mendapat cucu yang kedua. Berkati cucunya Tuhan. Ibunya yang baru melahirkan beserta papanya. Berkati Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami beserta keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dan buat gerejamu Imra, even di Surabaya maupun Tulungagung, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan memperoleh kekuatan dan mereka tidak takut lagi karena mereka tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.